Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu Mardina Purwanto dari Prodi Psikologi kelas S1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber. Ya, di sini saya bersama dua narasumber tersebut. Bisa perkenalan, Pak, Bu? Saya Ceta. Semoga nanti informasinya bisa bermanfaat ya. Baik, lanjut ke Bapaknya. Saya Saiful. Ya. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengetahui seberapa luas sih wawasan Mbak Ceta dan Mas Saiful tentang Kita ulangi lagi, kan dipotong kan? Dari Bapak Ibu sekarang Mas Saiful. oh, iya. Dari mana ini? Kamu tuh kamu kan sudah mau Kalau ulang lagi dah. Gak usah, lanjut nanti dipotong. baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetahui seberapa luas sih pengetahuan Bapak dan Ibu tentang demokrasi, terus tentang sistem pemerintahan, tentang menjadi warga negara yang baik di Indonesia saat ini. Oke, akan saya mulai ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa saja 3 tradisi pemikiran politik demokrasi? Jelaskan. Kalau negara kita Indonesia kan menganut politik demokrasi ya. Berarti sistem pelaksanaannya memakai sistem pemerintahan. Terus kekuasaan rakyat memegang kekuasaan tertinggi, kemudian bentuk negaranya itu republik. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti dapat disimpulkan pemikiran 3 tradisi pemikiran politik itu meliputi tentang bentuk pemerintahan, kekuasaan tertinggi, serta sistem republik ya Pak? Ya Bu. Insya Allah kayak gitu. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi lupa. Apa? Ya, baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang Anda ketahui tentang demokrasi dan jelaskan demokrasi di Indonesia itu seperti apa? Kalau demokrasi di Indonesia ini kan bentuk suatu pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan. Jadi di Indonesia ini memang sudah menganut demokrasi Pancasila yang kita ketahui sekarang ini, tapi nilai-nilai yang dimuat di dalamnya itu tidak lepas dari Pancasila, itu aja. Berarti pengertian demokrasi yang seperti Bapak ucapkan tadi itu, demokrasi itu sebuah bentuk pemerintahan, sedangkan di Indonesia sendiri demokrasinya itu berdasarkan dengan Pancasila. Iya, betul. Oke, baik. Lanjut. Stop. Apa kan? Oke, baik. Lanjut. Hing, membantu loh, Hing, sini loh, Hing. Bawa-bawa ini nggak kelihatan tanganmu. Masih gak melo. Iya. Mana? Ya mau nyepro-nyepro dan dulu tadi dulu. Nggak dekret presiden ini. Disebut no anu nih demokrasi parlementer. Terus titik mana tanya? Ya. Lanjut ke nomor 3 ya. Ada berapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jelaskan menurut pengetahuan Anda. Sepengetahuan saya, yang pertama itu kayak ada demokrasi dari parlemen ya. Kalau nggak salah dulu ada dekret presiden yang sempat dikeluarkan, cuman secara rinci memang kurang tahu, mohon maaf ya. Terus selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Waktu itu kalau nggak salah ada peristiwa G30 SPKI ya. Ya benar. Kemudian Berarti mungkin itu itu berakhirnya demokrasi yang terpimpin itu setauku. Kemudian ada demokrasi Pancasila yang menganut 5 asas Pancasila itu dan berlanjut sampai sekarang. Berarti untuk demokrasi parlementer sendiri itu ada dekret presiden. Dekret presiden itu kurang lebih yang saya pelajari di tahun masa kepemimpinan Pak Soekarno ya.
Iya. Bu, ya. Terus yang kedua itu tadi disebutkan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini sendiri yaitu pada saat kejadian G30S PKI. Sedangkan demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang ketika demokrasi terpimpin runtuh, lalu terbitlah demokrasi Pancasila yang berkaitan erat dengan ideologinya, yakni Pancasila sendiri. Dan demokrasi Pancasila itu mencakup tentang, meliputi tentang berakhirnya Orde Baru ya Bu. Iya, seperti itu ya. Baik, akan saya lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana pendapat Anda mengenai hukum yang ada di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya pribadi sih, hukum di Indonesia ini tumpul di bawah, tajam di atas. Baliknya, tajam di bawah, tumpul di atas, gitu aja. Terus mengapa saya bisa bicara demikian? Karena sudah banyak terjadi kasus-kasus yang kita lihat di berita. Contohnya seperti salah satu lansia, ibu-ibu yang ada di daerah mana saya lupa, itu dia mengambil singkong kalau nggak salah ya, cuma untuk buat makan, tapi dilaporkan dan di sidang ke jalur hukum, akhirnya di penjara. Tapi ya alhamdulillah si Pak Hakim, majelis hakim atau ketua hakim punya punya hati nurani, yang mana setiap pengunjung atau yang setiap saksi yang waktu persidangan diminta untuk sumbangan 50.000 seikhlasnya untuk membantu biaya denda ibu itu tersebut. Kalau untuk hukum yang tumpul di atas itu seperti apa ya? Kalau tumpul di atas itu contohnya ya salah satu korupsi terkenal yang selama ini masih pejabat salah satunya. Terus yang apa tuh ya, Mahanu lupa namanya, itu ya kan sampai sekarang masih buron. Waduh, berbicara dengan hukum agak sensitif ya rasanya. Baik, akan saya lanjut. Baik, akan saya lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus-kasus korupsi yang tengah marak di negara kita saat ini? Harusnya kalau menemui kasus entah itu korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau di bawahnya, itu harusnya hukumannya sama dan tidak tebang pilih. Jadi semua yang sudah terbukti korupsi dihukum semaksimal mungkin. Biar apa? Selain efek jerah, jadi itu nanti jadi pelajaran untuk generasi ya, terutama sistem pemerintahan selanjutnya, biar kejadian itu enggak terulang lagi. Kalau pendapat saya, bagaimana tentang kasus-kasus korupsi yang tengah marak di Indonesia ini, kayaknya cuma berita doang. Ada tindak lanjutnya. Berita itu tidak ada tindak lanjut. Dan kita pernah baca juga di berita itu, di penjara pun menikmati potong masa tahanan salah satu, dan ruangan tahanannya itu apa ya, masih tergolong ya bintang 5 lah ya dibandingkan penjara-penjara ya, yang masih pilih-pilih. Ini kalau ada jadi, ya. Kalau pendapat saya lebih baik untuk hukuman korupsi itu lebih baik hukuman mati aja sama pancung. Semakin berat semakin Ya kita kan sekarang berkiblatnya di Cina ya, balik lagi hukum di Cina kayak seperti apa untuk korupsi, seperti itu. Berarti harus ditumpas akar-akarnya ya Pak ya. Betul. harus gitu. Baik, lanjut ke nomor 6. Sepertinya nomor 6 ini kurang lebih sama ya. Bagaimana caranya menanggulangi tradisi tersebut dalam kurung korupsi agar tidak menciptakan kerusakan di negara ini? Ya itu tadi, kita berkiblat di negara Cina sekarang ya. Salah satu itu harus tegas juga. Tapi namanya ada duit lu aman gitu kan. Ujung-ujungnya UUD. Percuma dong jadi UUD 1945
945, ujung-ujungnya duit 1M 945 juta, anggap 2M gitu kan. Ada duit bebas ya. Terus yang akarnya adalah kebodohan pemerintahan itu ya istilahnya dari apa namanya, dari parlemen itu ya harus juga di ini sih, harus di, karena sebenarnya kan korupsi itu akar dari rasa kemanusiaan yang kurang, kemudian mungkin ya maaf dari sistem pemerintahan yang kurang tegas, dari kebodohan setiap anggotanya, jadi akhirnya korupsinya merajalela. bukan kebodohan setiap anggotanya sih kalau menurut saya, cuman waktu dia mau melamar jadi anggota dewan dia harus ngeluarin duit banyak tuh. Ini balik modal. Jadi gimana? Terus mau ngangkat mau masuk melamar PNS pun juga harus lewat dalam juga, nyogok, mau polisi nyogok juga, TNI nyogok juga, semua itu ini istilahnya tidak ada sogokan, itu palsu. Itu aja. Waduh, saya jadi merinding ya membahas-bahas tentang seperti ini. Jangan dibahas. Jadi bahas nggak usah, nggak apa-apa. Pindah aja. Makanya jangan ngambil jurusan ini. Oke lah, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nah, ini sudah nggak bahas itu lagi ya. Beda topik. Apa yang Anda ketahui tentang mitigasi bencana? Mitigasi bencana itu kayak upaya penanggulangan dan minimalisir terjadinya bencana. Soalnya kan kadang bencana itu nggak dari alam aja, kadang dari perbuatan manusia. Pertama kayak mengedukasi masyarakat supaya ikut meminimalisir terjadinya bencana. Banyak sih upayanya. Terus membekali masyarakat bagaimana cara bertahan hidup atau menyelamatkan diri dan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam. Oh, seperti training gitu ya, Kurang latihan lebih. latihan bencana, kedaruratan bencana alam. Dan harus aware sama lingkungan tempat mereka tinggal juga. Seperti warning gitu ya. Iya. Apabila ada bencana, cara Contohnya kayak di Jepang deh, yang notabene tiap hari gempa, dia lebih cepat mengetahui karena ada istilahnya alarm ya, alarm bencana itu lebih, misalnya terjadi gempa 8, skala Richter, terjadi insiden apa, bakal terjadi tsunami, mereka udah tahu duluan, jadi langsung aja ke atas gitu. berarti dari Jepang mencontoh peristiwa sebelumnya ya. Betul. Jangan sampai terjadi di waktu peristiwa tsunami, nggak tahu apa-apa, di tsunami di Aceh sama Palu, akhirnya masyarakat jadi tenggelam, misalnya udah Banyak yang jadi dirugikan korban. juga. Oke. Baik, lanjut ke nomor 8, yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Jaga alam, jaga lingkungan kayak nanam pohon, membuang sampah nggak sembarangan atau membuang sampah di tempatnya, menggunakan bahan-bahan kayak keperluan rumah tangga itu yang ramah lingkungan. Jadi apa tuh, sistem reuse recycle tuh dipakai juga, jadi mengurangi sampah, jumlah sampah kebutuhan rumah tangga. Itu sih yang penting, karena sampah yang paling banyak kayaknya di situ sumbernya. Tapi tergantung dari daerah masing-masing, misalnya kayak di Kalimantan kan notabene kan letak hutan, di mana paru-paru dunia kan ada di Kalimantan. Nah di sana kan banyak penambang liar, tapi penambang liar juga harus dikasih tegas juga gitu loh, kasih hukuman. Tapi ya apa ya, mau Balik lagi ke hukum. balik lagi ke hukum gitu. Yang mana penambang liar pasti nggak mungkin disuruh dia sendiri, pasti ada perusahaan-perusahaan yang bermain juga. Berarti ada tanda tanya di dalam peristiwa itu ya. Nah iya, karena kan kelapa sawit jadi merajalela di Kalimantan. Lanjut ke nomor 9. Jadi ada nggak semangat gitu? Ya karena ini tadi bahas tentang yang sensitif lah istilahnya. Jadi video ini apabila dilihat oleh orang-orang tinggi ya gimana gitu,
curahan hati orang-orang yang ada di bawah. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor 9 ya. Geopolitik di Indonesia disebut dengan wawasan Nusantara. Mengapa demikian? Geopolitik itu mengajarkan kita agar mengajarkan sih, sudah seharusnya kita sebagai warga negara menjunjung tinggi nilai norma dan adat istiadat Nusantara, karena begitu banyak suku, bahasa dan adat itu harus tetap kita bersatu lah caranya kayak gitu. Jadi tetap, dimanapun kita berada harus tetap menjunjung tinggi kebangsaan kayak gitu. Berarti kesimpulannya itu kita mau bagaimanapun caranya kita harus melestarikan negara kita Iya. sendiri. Cinta tanah air. Nah. Terus lanjut ke nomor 10. Apa saja bentuk ancaman terhadap pertahanan nasional? Sebutkan. Apa ya, kalau pertahanan nasional, bentuk ancaman terhadap pertahanan nasional, salah satunya ada di pertahanan nasional kita apa ya istilahnya? Masuknya informasi atau apa ya, kebiasaan yang enggak Bentar, sesuai sama norma Indonesia mungkin. Misalnya banyak kan, karena setiap negara kan nggak sama. Jadi harus kita sih sebagai generasi muda harus menambah wawasan, pintar milih-milih mana yang bagus untuk diterapkan dan mana yang harus ditinggalkan kayak gitu. Karena kalau misalnya dilaksanakan semua tuh belum tentu cocok sama kebiasaan di sini. Itu sih. Kalau sih tergantung bidangnya masing-masing ya. Kalau di pertahanan negara ya kembali lagi perbatasan kita diperketat. Jangan sampai yang di perbatasannya di Kalimantan antara Kalimantan dengan Malaysia itu, jadi orang-orang Kalimantan, orang-orang Indonesia yang ada di perbatasan itu belanja di Malaysia, gitu kan? Boleh, tapi tetap balik lagi. Terus pertahanan di Natuna, yang sekarang kan katanya Natuna mau dimiliki sama Cina, seperti itu. Terus yang ketiga pertahanan di kota Riau, Kepulauan Riau dia, yang mana Malaysia sudah mengklaim gitu kan. Itu dari segi pertahanan negara. Terus untuk politik ya habisin aja itu korupsi, ini matiin aja semua gitu kan. Karena kalau nggak seperti itu akan tetap berjalan terus sampai ke generasi berikutnya. Yang dari generasi Y akhirnya ke generasi milenial belajar dari generasi Y. Terus untuk pertahanan di bidang sosial, nah bidang sosial ini kita harus bisa memilih informasi-informasi yang ada di medsos. Kadang informasi yang lama dikembalikan lagi, diungkit lagi, ya banyak lah ya di TikTok seperti itu. Terus kembali lagi ke pendidikan. Nah, pertahanan di bidang pendidikan, setiap kali berganti menteri pendidikan, berganti pula lah kurikulum yang ada. Berubah. Otaknya manusia gak tentu sama, gitu kan. Ya itu kalau bidang agama, di pertahanan bidang agama, udahlah nggak ada usaha ikut campur urusan agama orang lain, gitu aja. Saling toleransi itu aja. Mau agama orang lain kayak gini, kayak gitu, jangan sok-sok suci. Belum tentu kehidupan masyarakat yang lain. Jadi belum tentu jadi yang ngomong itu gak pernah berdosa gitu aja. Itu aja. Julid lah tuh. Lanjut. Berarti untuk di agama ya, selagi itu nggak mengganggu kita ya biarin aja. Iya. Jadi masalah toa kegede kekenceng kan dari zaman bahela juga sudah tahu ada kenceng-kenceng gitu kan. Lo aja hidup kapan gitu aja sih. Benar, itu yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan di masyarakat kita.
Baik, tidak terasa kita sudah mencapai ke pertanyaan akhir. Apa itu? Ya, mau tahu kan? Iya, iya. Bagaimana cara untuk mempertahankan ketahanan nasional? Ya, ketahanan nasional di bidang apa dulu ini? Di bidang semuanya seperti Perasaan tadi udah dijelasin di pertanyaan di 10 dia ketahanan nasional. Jadi satu. Jadi satu. Yang Iya, melestarikan tadi. adat istiadat yang daerah tuh beda, terus Nah, satunya kan pertahanan yang di nyari perbatasan, informasi perbatasan di budaya Indonesia. barat sama budaya timur pasti jelas berbeda. Yang di medsos itu juga. Iya. Ya, berarti timbang-timbang. ini dari bapak dan ibunya terlalu bersemangat ya. Ya, Padahal tadi kan di nggak nomor ada 10 kan nggak ada tuh cara-caranya untuk mempertahankan gimana. Tetapi sudah dijawab di nomor 10. Keinginan. Baik, sampai di sini saja wawancara. Oh, ada satu lagi. Oh, Itu kan harus apa namanya tadi itu bagaimana cara untuk mempertahankan ketahanan. iya. Ya udah, semua wajib sekolah militer. Wajib. Seperti di Korea dong. Korea. Semua Korea Utara, Korea Selatan, Cina semua wajib Iya. itu apa? Cowok. Wajib sekolah militer itu aja cowok cewek. Cewek enggak dong. Cewek juga. Enggak, cowok doang ya. Cewek ada sih, cuman wajib enggaknya itu enggak tahu. Iya, tapi nggak di lapangan kayak cuma sekedar pengetahuan aja kayaknya sih. Ya wajib militer biar nggak sok jagoan aja sih semuanya. Itu aja. Berarti kalau gitu jatuhnya budaya asing masuk ke negara kita dong. Bukan budaya asing. Jadi sebenarnya jangan sampai kita yang dulunya merdeka dengan bambu runcing kan udah ketahuan sama negara asing. Oh, pakai bambu runcing aja udah bisa gitu loh. Udah kita berubah lagi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi sekarang. Harus mengupgrade. Jadi Ya. dipertimbangkan lagi gitu aja. Oke, terasa sudah selesai ya wawancara kali ini. Terima kasih banyak untuk bapak dan ibunya. Semoga pendapat ini bisa masuk ke dalam teritori yang ada pada pertanyaan saya. Oke. Baik, saya akhiri, saya tutup untuk wawancara kali ini. Say hello. Assalamualaikum Annyeonghaseyo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku jadi putih banget?